The indigenous people of Dayak Ngaju have traditionally been living in the peatland along the Kapuas River. They were utilizing the peatland for their lives sustainably, from growing rattan, rubber, and rice, fishing, and hunting. However, harmony with nature was disturbed when the government initiated the 1 million hectare Riceland mega project during 1995 to 1998. Trees, including rattan trees of the community, were felled and deep peat was cleared, destroying 400,000 hectares of tropical rainforest. The construction of a 187-kilometer long canal made the peat lose its capacity to store water during the wet season, thus accelerating droughts during the dry season and making the peat burn more easily. Kalau sebelum PLG, daerah sini kan masih hutan semua. Semua penuh dengan kayu-kayu. Nah, begitu PLG masuk, ya kelihatannya seperti ini, terbakar hampir setiap tahun ada kemarau itu. Semua tinggal semak belukar seperti ini. The clearing of the peatland was expected to improve the local economy, but instead it led to disaster. After the failure of the mega project and the high carbon emissions from the peatland degradation, the national government has attempted to rehabilitate and restore the site. This has attracted several international institutions to come and initiate conservation programs. However, these initiatives have made local people concerned since their sources of livelihood keep shrinking in the name of conservation. Setiap tahun masyarakat desa Katunjung ini semakin banyak yayasan masuk, semakin miskin. Karena apa? Dulu ada 10 tempat bekerja, sekarang ada 5. Jadi tinggal sedikit. Kalau sudah kewasan mereka, kami tidak berani bekerja, Pak. Itu sebabnya. It doesn't stop there. According to the official reports of Yayasan Petak Danum and Sawit Watch, as of December 2006, 13 companies were known to have obtained oil palm permits in the ex-mega project site, totaling an area of about 317,000 hectares. These oil palm companies took control of their land and polluted the river. Kalau menurut saya itu mereka itu seperti mencuri, jadi keberatan untuk saya. Karena izin-izin mereka itu tidak ada yang melalui saya, bahwa mereka minta hutan untuk sawit, mereka melalui izin pemerintah. Tapi saya tidak bersedia menyerah untuk mereka.
Hi, and welcome to Marine Biz TV. You're watching the world's first global maritime TV channel. Can you hear my heart pounding when you're standing next to me? You are late. I'm sorry. I had problems at the port state control with my ship. With the GL classified ship. In 2008, the ex-mega project site was determined as the Red Pilot project site under the Kalimantan Forest Climate Partnership, KFCP, an Indonesia-Australia collaborative project to anticipate climate change. KFCP itu masuknya tahun 2010 kemarin, itu pada bulan Agustus. Ada sosialisasi, waktu itu mereka menyampaikan tentang tujuan dari KFCP itu sendiri, yaitu pertama-tama untuk konservasi hutan gitu ya, terus tanah-tanah yang gondol itu harus ditanami kembali. KFCP perkembangannya pertama, kalau memang yang sudah program masuk itu adalah reforestasi, kemudian fire management juga ada, mereka melalui fire management penyadaran kalau reforestasi itu sudah melakukan penanaman sebanyak 25 hektar di blok C2. Kalau menurut saya seperti KFCP, saya belum tahu apakah itu baik, apakah itu tidak. Karena apa? Setiap sosialisasi masyarakat bermohon supaya bisa memberikan bibit karet ataupun kebun karet. Tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Jadi untuk ke depan kita berharap ya kepada Kalau ibu mau programnya masuk di sini, silakan. Cuman yang kami minta pertama sesuai dengan usulan masyarakat, bibit karet bibit yaitu ya itu. Kemudian percetakan persabahan. Ibu Yanti mengatakan apa itu lokasi baru atau yang lama? Itu lokasinya baru. Nah kalau lokasi baru harus ada izin dari kehutanan. Saya katakan yang punya hak adalah masyarakat, bukan kehutanan, gitu. Karena ini demi kepentingan masyarakat, bukan per kelompok atau per orang, gitu. Nah, kalau persediaan atau percetakan sawah itu sudah ada, kemungkinan masyarakat itu ya sejahtera, gitu ya, karena mereka tidak perlu keluar duit untuk beli beras, beli apa. Jadi usaha sampingan yang lain itu mungkin bisa menutupi, gitu. Program daripada KFCP itu menurut
saya itu memang bagus karena mereka ingin merehabilitasi lahan yang ada sekarang. Tetapi masyarakat kita di sini hanya menginginkan skema daripada program yang mereka bawa itu yang dari skema tanah negara itu dirubah menjadi skema tanah adat. The KFCP's reforestation program, like other previous conservation programs, has not yet improved the economy of local people. Neither has it provided security of people's rights to their land and natural resources. Tekin kurang hitung aku bar itu kayak itu teh per kilo boleh tak bagi dua itu teh. A B C D E itu. D. The destruction of the peatland and of the local social, economic, and cultural system does not necessarily make people lose their spirit. A number of local young men affected by the mega project collaborate to defend their right to their land and natural resources. Awal mulanya Yayasan Petak Danum masuk membawa sebuah program tentang penanaman rotan dan juga karet. Setelah itu tahun 2010 juga Yayasan Petak Danum masuk lagi ke desa kami, yaitu memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif. Ide pemetaan ini memang banyak wilayah yang dari Mantangai Hulu ke atas memang asalnya, karena ya berkaitan dengan tadi ada proyek KFCP yang ada di sana gitu lah. Banyak ketakutan masyarakat kalau nanti proyek itu jadi, tanah mereka seperti apa nantinya, apakah akan hilang atau masih ada tapi bisa dimanfaatkan, bisa diambil atau bagaimana. Ini juga menjadi trauma masa lalu mereka ketika itu kawasan itu sebenarnya dulu kan kawasan konservasi yang akses di dalamnya sangat dibatasi ketika itu kan. Nah, trauma masa lalu ini yang menjadi penyebabnya. Ini kemarin masyarakat Mantangai Hulu meminta dampingan kepada Yayasan Petak Danum untuk memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif. YPD cuman memfasilitasi seperti GPS, dan mereka juga bersuadaya ini dari masyarakat bahwa mereka memang betul-betul menginginkan sebuah peta sebagai dokumen desa yang untuknya menghindari konflik dari luar maupun dari dalam. Contohnya misalnya ada perusahaan sawit mau masuk, jadi kalau memang daerah tersebut masuk kawasan punya Mantangai Hulu, mereka harus negosiasi dengan Mantangai Hulu. Jadi Mantangai Hulu apa terima atau tidak. Jadi mereka bukan langsung masuk. Kami juga bersama dengan masyarakat itu membuat namanya peraturan desa. Peraturan desa yang mengesahkan peta ini. Draft awal secara swadaya sudah dibuat dengan masyarakat. Kita sudah menghasilkan draftnya, tinggal dikonsultasikan ke Kabak Hukum atau kepada pemerintah untuk bisa dijadikan produk hukum. Intinya peta tersebut bisa disahkan. Kedepannya juga dengan adanya peta itu adalah sebagai sebuah dokumen desa, sehingga baik dari pihak luar maupun pihak dalam yang ingin melakukan aktivitas baik itu di wilayah Sungai Mantangai atau di daerah pemukiman bisa melakukan negosiasi. Harapan kami adalah masyarakat punya kedaulatan atas ruang kelola mereka atau ruang hidup mereka.
dan mereka juga mempunyai posisi yang kuat dalam arti untuk mempertahankan sumber daya alam mereka, kemudian dalam arti melakukan negosiasi yang jelas, kemudian mereka punya produk hukum yang bisa melindungi semua akses-akses produksi mereka. I do know that sailing full time is as good a religion as there is. Now one day it so happened that we were almost caught in a cyclone. 50-degree angle, you can imagine, you know. You cannot stand. I was also holding on to the railing and just hanging. My wife is she's a senior leader in Delhi University. So during summertime, she along with the kids used to join me on board. So the gap between, the separation time between us was not much. The declining ecological functions of the ex-mega project site leads to the loss of local sources of livelihood. But people do not give up. The rattan and rubber craft, which was once the prominent ones, has started to be revived to improve the local economy. Mayoritas di sini untuk penghidupan masyarakat khususnya di Das Kapuas itu kebanyakan rotan dengan karet saja. Kalau yang lain, tanaman lain bukan tidak ada manfaat, sebetulnya semua ada manfaat. Kalau karet kan kalau dia sudah bisa dipanenkan setiap hari bisa menghasilkan uang. Kemudian rutan juga gitu. Sebenarnya kita itu lebih pada menanam yang bernilai ekonomis. Karena dasarnya begini, kita tidak mau menanam tanaman keras, tapi akhirnya mau dipotong juga. Tapi kalau karet, itu masih bernilai ekonomis. Bisa menghasilkan uang, bisa diambil getahnya atau apa. Paling tidak ya memberikan kemapanan dulu kepada masyarakat bahwa secara ekonomi dia sudah miliki untuk bertahan hidup. Sekarang kita kembali, kita hutankan kembali yang lain gitu loh. Karena pangan kita sudah bisa untuk bertahan 1 tahun misalnya. Efforts to develop a local economic system are also made by enhancing the farmers' and craftsmen's capacity in rattan management. Memang sih sebelum YPD pendampingan ke pengrajin rutan mereka sudah memang dari dulu kerja rutan. Tapi kita juga ini berinisiatif kemarin untuk melakukan pelatihan motif ya, motifnya agar lebih bagus motifnya gimana. Dan juga ini ada studi banding ke Kaltim ya. Kita mau
ada donatur yang membantu untuk kegiatan program kerajinan rotan. Jadi yang difasilitasi oleh YPD rencananya ke depan gitu kan. Jadi ibu-ibu ini tidak susah nanti kan, walaupun mereka nggak punya apa-apa, kita bisa beli misal dari bahan mentahnya sampai dijadikan gini. Rencananya seperti itu YPD. Currently, the rattan craftsmen along the Kapuas Basin have been incorporated into the Kalimantan Craft Network. It helps craftsmen from various regions of Kalimantan to improve the quality of their products. They can then sell them on national and international markets under the trademark of Borneo Chic. There is no doubt about local people's wisdom in maintaining forests. Recognition of their land and natural resources are important things to ensure when implementing a conservation program.